شیطان بزرگ و شیطان کوچک در دسترسی به اهداف خودشان با شکست مواجه شدند. راهبرد اونها با شکست مواجه شد. آنها می‌خواستند ملت ایران را تسلیم کنند. Seorang petinggi militer Iran pada Senin 30 Juni 2025 melontarkan peringatan keras mengenai masa depan Israel. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa hari-hari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu dan kehancuran rezim Israel semakin mendekat. Mayor Jenderal Yahya Rahim Safavi dalam komentarnya yang dilansir Tasnim pada 1 Juli menegaskan bahwa Amerika Serikat dan Israel tidak akan berhasil mencapai tujuan mereka dalam agresi militer terhadap Iran. Ia bahkan menambahkan bahwa tindakan militer yang baru-baru ini dilancarkan terhadap Iran justru akan mempercepat siklus kepunahan Zionis. Jenderal Rahim Safavi kembali menekankan bahwa kehancuran rezim Zionis dan Netanyahu sudah di ambang pintu. Lebih lanjut, ia memperingatkan bahwa setiap kesalahan atau perhitungan yang keliru dari pihak musuh di masa mendatang akan menempatkan seluruh kepentingan dan pangkalan mereka pada resiko yang lebih besar. Iran akan memberikan respon dengan intensitas yang jauh lebih tinggi. Sebelumnya, usai serangan Israel, pemimpin Iran Ayatollah Khamenei dan pejabat tinggi lainnya mengeluarkan retorika ofensif yang tegas. Khamenei mengatakan Israel sedang menuju kehancuran dan memperingatkan akan balasan lebih besar dan destruktif. Slogan seperti Death to Israel kembali digaungkan sebagai simbol permusuhan terbuka. Jenderal Hussein Salami, mantan Panglima IRGC yang terbunuh dalam serangan, sebelumnya juga menyebut perintah penangkapan ICC terhadap Netanyahu sebagai kematian politik bagi rezim Zionis. Kini, generasi baru pemimpin militer Iran menegaskan bahwa kematian Netanyahu dan kehancuran Israel begitu dekat. Hal ini disampaikan secara luas di media pemerintah dan negara sahabat Iran, memperkuat tekad bahwa Iran tidak akan mundur. Pernyataan keras Iran bukanlah spontan, namun sudah lama digunakan dalam propaganda politiknya. Pada awal tahun 2025, Khamenei telah menyebut bahwa Israel mungkin tidak akan bertahan 25 tahun. Suatu ucapan yang menjadi pesan simbolis tentang kematian rezim Zionis. Kini, situasi kekinian memperkuat narasi ini menjadi ancaman nyata, bukan sekedar retorika. Retorika ini juga mendukung legitimasi internal pemerintah Iran, memperkuat posisi para hardliner setelah kehilangan banyak tokoh militer dan nuklir. Mereka kini memiliki alasan strategis untuk bertindak tegas dan menghalangi pihak reformis atau yang mendukung dialog menjelang atau setelah serangan tersebut. Iran mengancam bukan hanya Israel, tetapi juga aset-aset Amerika Serikat di Timur Tengah, termasuk pangkalan udara Qatar, melalui rudal balistik dan drone hipersonik seperti Fatah. Penegasan ini membawa ketegangan ke level baru, bukan sekedar retorika, tapi potensi serangan nyata fisik dan nuklir. Iran tak mau kompromi. Mereka menyatakan bahwa jika fasilitas nuklirnya diserang, mereka bisa membangun senjata nuklir untuk pembalasan, menyalakan perlombaan destruktif. Ancaman atas nyawa Netanyahu tampak tak main-main. Netanyahu sendiri pernah menyatakan perang akan berakhir jika Khamenei tewas, menunjukkan bahwa kedua kubu terlibat dalam game geopolitik satu sama lain, di mana kematian pemimpin lawan bisa jadi pemacu eskalasi terbuka. Iran bukan sekedar negara di Timur Tengah yang dipimpin oleh ulama Syiah. Dalam peta geopolitik global, Iran dipandang sebagai kekuatan regional yang ditakuti, baik karena kemampuan militernya, jaringan proksi yang luas maupun ambisi nuklirnya. Bahkan negara-negara kuat seperti Amerika Serikat, Israel, Arab Saudi hingga negara-negara Eropa terhitung hati-hati dalam setiap langkah yang berhadapan dengan Tehran. Hal ini karena ambisi Iran untuk memiliki nuklir yang mendekati titik berbahaya. Program nuklir Iran menjadi kekhawatiran global utama. Meski mereka mengklaim hanya untuk keperluan damai, banyak lembaga intelijen dunia percaya bahwa Iran telah memperkaya uranium hingga hampir 90%, mendekati level untuk membuat senjata nuklir. Badan Energi Atom Internasional atau IAEA berulang kali menyatakan kekhawatiran terhadap minimnya transparansi Iran
Dan negara seperti Israel menyatakan tidak akan membiarkan Iran memiliki bom nuklir. Di sisi lain, Iran juga memiliki gudang senjata rudal balistik terbesar di Timur Tengah. Iran juga terus mengembangkan rudal balistik jarak jauh dan hipersonik yang dapat membawa hulu ledak nuklir. Hal ini membangkitkan kekhawatiran besar di Amerika Serikat. Bukan hanya untuk Israel sebagai sekutu utama, tetapi juga untuk pangkalan-pangkalan militer Amerika Serikat di Timur Tengah. Dari Shahab 3 yang bisa mencapai Israel hingga rudal jarak menengah yang bisa menghantam pangkalan militer Amerika Serikat di Teluk Persia dan sekitarnya, Iran jelas mampu menimbulkan kerusakan signifikan. Bahkan lebih dari itu, rudal hipersonik seperti Fatah 2 membuat Iran menjadi negara Timur Tengah pertama yang memiliki teknologi semacam itu. Ini mengurangi waktu reaksi militer Amerika Serikat dan memperbesar risiko kehancuran fasilitas penting jika terjadi perang. Iran disebut-sebut tidak berperang sendirian. Ia membangun jaringan proksi militer regional yang luas. Iran disebut membentuk dan mendanai jaringan kelompok bersenjata di berbagai negara, seperti Hizbullah di Lebanon, Houthi di Yaman, kelompok milisi Syiah di Irak dan Suriah, dukungan terhadap Hamas dan Jihad Islam di Palestina. Lewat jaringan ini, Iran bisa menyerang musuh-musuhnya tanpa perlu mengirim tentaranya sendiri. Serangan roket ke Israel atau serangan ke kapal tanker di Teluk seringkali dilakukan oleh proksi Iran, menciptakan tekanan konstan di kawasan. Iran bukan lagi negara dengan persenjataan jadul. Mereka memiliki program rudal balistik yang sangat maju, bahkan disebut yang paling canggih di Timur Tengah. Pada April 2024 dan awal 2025, Iran secara terbuka meluncurkan ratusan rudal dan drone tempur ke wilayah Israel, menciptakan momen bersejarah, negara pertama yang berani menyerang Israel langsung dari teritori sendiri. Iran juga dikenal sebagai pemasok drone tempur ke Rusia yang digunakan dalam perang di Ukraina. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran tidak hanya menjadi negara, tetapi juga simbol ideologis. Mereka menyebarkan gagasan perlawanan terhadap Zionisme dan imperialisme Barat, yang menjadi inspirasi bagi banyak kelompok perlawanan di dunia Muslim. Ini membuat banyak negara Arab, terutama yang memiliki populasi Syiah besar, khawatir terhadap pengaruh politik dan agama Iran di dalam negeri mereka. Iran menjadi satu dari sedikit negara yang secara konsisten menantang Amerika Serikat dan Israel tanpa gentar. Sikap konfrontatif ini bukan hanya simbolik, tapi strategi perlawanan aktif yang membuat kekuatan besar berpikir dua kali sebelum menyerang Iran secara terbuka. Dalam hal ekonomi, Iran memiliki kontrol atas Selat Hormuz, jalur minyak dunia. Sekitar 20% minyak dunia melewati Selat Hormuz, yang merupakan wilayah sempit yang dikontrol oleh Iran. Kapanpun konflik meningkat, Iran bisa mengancam akan menutup Selat Hormuz yang berpotensi memicu krisis energi global. Kekuatan ini membuat Iran memiliki senjata ekonomi strategis yang tidak bisa diabaikan oleh negara-negara industri. Bagi dunia Barat dan beberapa negara Arab, Iran adalah ancaman. Namun bagi beberapa kalangan lain, Iran adalah penyeimbang dominasi Barat dan Israel di Timur Tengah. Inilah mengapa Iran begitu ditakuti, bukan hanya karena senjatanya, tapi karena ia punya tekad dan jaringan untuk melawan.